A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada pembahasan video sebelumnya, di mana Bani Israel minta diutus Nabi, maka Allah utus Nabi Samuel. Dan mereka juga meminta kepada Nabi Samuel untuk dicarikan oleh Samuel ini seorang raja. Dan terpilihlah raja yang diangkat Nabi Samuel dari kabilah Benyamin, yaitu Tolut. Bukan kabilah yang menurunkan para raja, yaitu kabilah Lawa. Awalnya mereka, Bani Israel, tidak terima. Bani Israel ini menolak raja dari kabilah Benyamin. Kemudian atas izin Allah, tiba-tiba tabut itu turun dari langit dibawa oleh malaikat. Dari situlah mulai mereka yakin Tolut itu raja mereka. Itulah Bani Israel. Harus ada keanehan dulu baru mereka percaya. Maka kemudian setelah ada tabut, kemudian Tolut pun mempersiapkan pasukan Bani Israel samanuna alfan, 80.000 pasukan siap melawan Jalut. Baik, kita mulai kisah Nabi Daud alaihissalam. Teman-teman, kisah ini saya ambil dari Suratus Sad, kurang lebih dari ayat 17 sampai ayat 26. Bahwa di akhir zaman, di keturunan Nabi ini akan menjadi Mesius yang akan memimpin orang-orang Yahudi menurut mimpi mereka untuk menguasai dunia. Nabi ini dikenal di dalam Al-Quran sebagai Nabi Daud alaihissalatu wassalam, tapi orang Yahudi menyebutnya David. Kita tahu bahwa Nabi Daud alaihissalatu wassalam ada hubung kait dengan ajaran Nabi kita yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi memiliki ibadah, tetapi tidak semua para nabi dan rasul yang ibadahnya dipakai dalam syariat Islam, kecuali Nabi Daud alaihissalam. Makanya dalam Islam ada namanya Syamu Daud, puasa Nabi Daud. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut puasa Nabi Daud itu seutama-utama puasa sunnah. Itulah yang disebut dengan puasa Daud. Bicara tentang Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Nabi Daud ini satu-satunya Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dua karunia. Satu sisi dia seorang Nabi, di sisi lain dia seorang raja. Dan tidak ada dari Bani Israel yang Allah utus menjadi Nabi dan Rasul yang memiliki dua nikmat yang Allah berikan, yang kemudian nikmat ini pun turun kepada anaknya Sulaiman alaihissalam. Satu sisi dia nabi, satu sisi dia raja. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengkisahkan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, kita tahu bahwa Adam alaihissalatu wassalam suatu ketika diperlihatkan kelak keturunannya. Kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam melihat ada satu orang dari keturunannya yang memiliki cahaya di wajahnya. Kemudian Adam pun tertarik dengan keturunannya ini, sehingga Adam berkata kepada Jibril, siapa itu? Maka Jibril mengatakan, dia adalah Daud dan dia adalah keturunanmu. Kemudian Adam mengatakan, berapa usianya? Maka Jibril mengatakan usianya 60 tahun, sampai 60 tahun saja. Maka Adam alaihissalatu wassalam melihat usia yang pendek ini yang Allah berikan kepada Daud, akhirnya dia kasihan. Kemudian dia pun mengatakan, aku berikan usiaku 40 tahun untuk Daud, sehingga Daud berusia 100 tahun. Karena yang 40 tahun yang harusnya diberikan kepada Adam 1000 tahun, Adam menjadi usianya 960 tahun. Karena yang 40 tahun diberikan kepada Daud. Dari sini menunjukkan bahwa cukuplah kemuliaan Nabi Daud, karena diperhatikan oleh Abul Bashar, bapak dari manusia, Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Daud alaihissalatu wassalam dijelaskan di dalam Suratus Sad. Allah mengatakan, isbir ala ma yakulun wazkur abdana Dawudah jal aidi innahu awwab. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan kepadamu ya Muhammad, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghibur Rasul, karena kita tahu bahwa ada seorang nabi dan rasul yang memang mereka dihinakan kaumnya, dicaci maki kaumnya,
dihalang-halangi dakwahnya oleh kaumnya, dan tidak bisa apa-apa dengan kaumnya kecuali Allah berikan taufik kepada kaumnya. Tapi ada seorang nabi yang kaumnya tidak berani macam-macam, karena dia seorang raja, macam-macam bisa dibunuh. Seperti Nabi Daud, dia seorang raja, kalau ada kaumnya macam-macam, dengan dia bisa dibunuh itu, karena dia raja gitu kan. Ataupun Sulaiman, satu-satunya nabi yang dijelaskan oleh para ulama termasuk satu di antara 4 raja dunia yang menguasai sebagian alam semesta ini. 2 mukmin dan 2 kafir. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Adapun kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam ini dahulunya adalah seorang pengembala, dan tidaklah kata Rasul seorang nabi kecuali dia adalah seorang pengembala kambing. Dan Nabi Daud alaihissalam punya keahlian melempar. Jadi apabila dia kecil-kecil mengembala kambing itu, apabila ada serigala datang hendak menerkam salah satu kambingnya, maka dia lempar dengan batu. Karena setiap harinya dia suka melempar serigala yang hendak menerkam kambingnya. Pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, dan Allah berikan kekuatan kalau dia lempar serigala, maka serigala itu bukan hanya sekedar mati, tapi hancur karena batunya itu. Saking Allah berikan kekuatan kepada Nabi Daud. Lah, kekuatan inilah yang mengantarkan Nabi Daud akhirnya menjadi seorang raja. Maka ketika Bani Israel dihadapkan dengan tentara Jalut, mereka tidak berani. Ini Jalut punya tabut ini. Akhirnya kemudian Bani Israel meminta kepada Samuel, kami mau dipimpin oleh seorang raja. Kami sudah tidak mau para nabi lagi. Artinya kami tidak mau dipimpin nabi. Kami mau raja. Supaya ada yang mengarahkan kami untuk bertempur melawan Jalut. Maka kemudian Nabi Samuel pun memilih seorang raja dari kalangan orang-orang lemah yang disebut di dalam Al-Quran namanya Tolut. Ada Tolut, ada Jalut. Ketika mereka melihat kenapa harus Tolut, Tolut ini tidak memiliki harta, tidak memiliki nasab, dia orang yang miskin. Kenapa harus jadi raja kami? Kita lihat bagaimana degilnya Bani Israel ini. Mereka meminta raja kepada Nabi Samuel, tetapi setelah dikasih raja, tapi tidak mau. Dan mereka memaksa kepada Samuel, kalau memang dia pilihan Allah untuk menjadi raja kami, buktikan tanda-tanda kuasa Allah kepada dia, agar kami yakin dia seorang raja. Maka Allah mengutus malaikat untuk mencuri tabut yang ada di tangan Jalut, dan dipindahkan ke rumah Tolut. Jadi di bawah tabutnya itu kemudian tiba-tiba ada di rumah Tolut, ketika Bani Israel sedang bercakap-cakap kepada Tolut. Lah, ketika Bani Israel ini melihat bahwa Tolut memiliki tabut yang isinya ada tongkat Nabi Musa, ada lembaran-lembaran Taurat, ada pakaian-pakaiannya Harun dan Musa dan yang lainnya, tergabung dalam satu kotak itu yang disebut tabut, maka sebagian mereka yakin bahwa Tolut pantas jadi raja, dan sebagiannya lagi masih ragu-ragu. Dari sini teman-teman, akhirnya Tolut membawa 80.000 pasukannya untuk melawan Jalut. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Tolut ini akan diuji pasukannya. Mereka akan melewati sebuah sungai, maka siapa yang melewati sebuah sungai itu dan hanya minum 1 kepal tangan saja, maka dia akan ditetapkan kekuatannya. Tapi kalau dia terlalu banyak minum, maka akan dilemahkan. Maka Tolut memberitahukan kepada pasukannya, kalau melewati sebuah sungai, jangan banyak minum, cukup burfatan wahida, cukup 1 ciduk saja, selesai. Tapi Bani Israel dari dulu, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, memang suka melawan nabinya. Membangkang, melihat sungai, sebagian besar pasukan malah minum banyak-banyak di situ. Sehingga dari 80.000 pasukan yang tersisa hanya beberapa ribu saja, tidak sampai 10.000 orang. Ribuan yang lainnya mereka menjadi lemah. Ketika melihat pasukan Jalut, maka mereka lari, belum perang sudah lari, sehingga yang tersisa hanya sekitar 7.000-an saja. Yang 7.000 pun masih ketakutan, termasuk Tolut, manusiawi. Walaupun dia orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau punya rasa takut wajar. Dan perang zaman itu beda dengan perang zaman sekarang, ya. Perang zaman itu sebelum berperang ada yang disebut dengan istilah mubarozah namanya.
Mubarozah itu artinya perang tanding satu lawan satu dulu. Siapa jagoan kalian? Ini jagoan saya. Seperti itu perang zaman dulu sampai di zaman Rasul. Baru setelah kemudian jagoannya ada yang kalah, ada yang menang, dan sudah tidak ada lagi mubarozah, baru perang. Dan kalau kalah pemimpinnya, selesai, pasti mereka akan kalah. Ketika itu Jalut sombong, sesumbar, karena dia memiliki postur yang sangat besar. Berbeda dengan tentara Tolut, ya. Dia menantang, siapa yang berani untuk melawan diriku? Jalut. Semua tentara Tolut tidak ada yang berani. Melihat kehebatan tentara Jalut ini, akhirnya Talut mengambil kebijakan. Karena pasukan yang gak ada yang mau maju, maka dia pun memberikan hadiah kepada pasukannya. Wahai prajurit, siapa yang berani maju melawan Jalut, maka aku akan nikahkan dengan putriku, dan kelak akan mewarisi tahta kerajaanku, menjadi raja. Maka disitulah muncul anak muda yang sedang kita kisahkan pada video ini, Daud. Ketika itu masih remaja, usianya 16 atau 17 tahun gitu kan. Tiba-tiba maju dia, dan kebiasaan Nabi Daud suka melempar serigala dengan batunya itu. Maka dia maju dengan membawa 5 batu di tangannya dan pisau di pinggangnya. Ketika dia maju, Jalut melihat anak muda, anak remaja gitu. Siapa dia? Meremehkan. Akhirnya ketika mulai 1 lawan 1 ini, dilemparnyalah oleh Daud batu itu seperti dia melempar serigala. Rupanya terkena jidatnya Jalut, hancur kepalanya, langsung tumbang. Kemudian didekati oleh Daud dan disembelih. Diangkat kepalanya Jalut. Wah, ketakutan itu pasukan Jalut. Pemimpinnya sudah mati. Dari situlah kemudian Tolut langsung menyerbu pasukan yang sudah hilang keberaniannya, karena pemimpinnya sudah mati. Maka Allah menangkan peperangan ini, dan akhirnya Tolut menepati janjinya menikahkan putranya dengan Daud alaihissalatu wassalam. Maka ketika kemudian menikah dengan Nabi Daud, salah satu putrinya Tolut ini, Allah takdirkan Tolut meninggal dunia. Lah Tolut ini juga punya anak, tapi Tolut sudah menjanjikan kalau seandainya siapa yang berani dan berhasil membunuh Jalut, dia akan dinikahkan dengan putrinya dan akan diwarisi tahtanya. Mau tidak mau, ini sebuah janji yang disaksikan oleh seluruh masyarakatnya. Maka kemudian Daud pun naik tahta menjadi raja menggantikan Tolut. Dan dia raja kedua dari golongan Bani Israel setelah Tolut. Lah karena Tolut ini punya anak, tidak terima otomatis, ya. Harusnya kekuasaannya itu jatuh kepada anaknya, bukan kepada menantunya. Tapi ini kan sudah janji, pecahlah Bani Israel. Ada yang mengikuti anaknya Tolut dan ada yang mengikuti Daud. Yang mengikuti putranya Tolut, mereka membuat kerajaan sendiri di Al-Quds yang kita kenal dengan Baitul Maqdis hari ini. Kekuasaannya anak Tolut di sana, sementara Daud di tempat lain. Tapi karena Daud ini dicintai oleh rakyatnya, memiliki hukum yang sangat adil, karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam pun kemudian menyerbu putra Tolut. Akhirnya mempersatukan kembali Bani Israel. Sudah tidak pecah lagi, karena Allah mengatakan, Inna sakarnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asi wal isram wa toira masuratan kullun lahu awam wa saddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa fassal kital. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud di waktu petang dan pagi. Subhanallah. Nabi Daud ini adalah orang yang taat beribadah. Dia kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh gunung-gunung dan bukit-bukit ikut berzikir bersama-sama. Kemudian, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul masing-masing, amat taat kepada Allah. Jadi, kalau Nabi Daud membaca Jabur, yang mana kita tahu kitab kedua termulia yang Allah turunkan setelah Taurat adalah Jabur. Jadi, Daud tidak mengikuti syariat Musa, tidak mengikuti syariat Taurat. Dia punya syariat sendiri karena diturunkan Jabur. Dan Nabi Daud alaihissalam, Allah berikan mukjizat, suaranya indah sampai dia memiliki sab'ina sautan, 70 suara. Apabila Daud membaca Jabur, sampai kalau dia sedang baca Jabur, burung datang kemudian ngumpul di sekitarnya, nunduk diam saja mendengarkan. Saking merdunya burung-burung nunduk.
Dan kalau dia bertasbih, seluruh gunung ikut bertasbih. Dan Allah berikan mukjizat mampu untuk mematah-matahkan besi tanpa alat, pakai tangan saja. Makanya dialah orang pertama kali yang membuat baju besi dan menjual baju untuk kehidupan keluarganya. Dia tidak digaji oleh pemerintahnya walaupun dia seorang raja. Makanya dikenal Nabi Daud itu dia bekerja dengan tangannya. Dia nggak mau minta-minta walaupun jadi raja. Dia nggak mau digaji dan ingin pakai duitnya sendiri, hidup dengan duitnya sendiri. Buat baju besi, jual, hasilnya untuk makan dia dan keluarganya. Itu Daud seorang raja, tapi waroknya luar biasa. Kemudian setelah Daud alaihissalatu wassalam meninggal dunia, maka kemudian lahirlah putra beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ketika beliau inilah puncak kejayaan Bani Israel di tangan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Inilah kisah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 249 sampai 252. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.